Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini terdengar suara gemuruh. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah suara itu. Hahaha, apakah dia akhirnya kembali? Ucap Xiaoyan bergumam, sudut mulutnya sedikit terangkat. Di kejauhan dia mendengar suara tawa liar yang sepertinya berasal dari Yusuan. Hahaha, ketika aku menerobos dewa asli dari alam leluhur dengan tubuh fisikku, aku dapat merobek anak kecil itu dengan tanganku. Dan aku juga dapat menekan ratu. Tubuh fisik ini tidak pernah merasakan kenikmatan ikan dan air. Jadi aku mengalah dengan ratu saat itu. Aku telah mengatur formasi penahan satu persatu untuk memastikan tidak ada yang salah. Bahkan jika bocah itu masuk, itu dapat memblokir satu atau dua. Tidak hanya memblokir satu atau dua. Aku juga sudah menyiapkan formasi teleportasi terbesar. Bahkan dia tidak akan bisa melarikan diri. Jika dia tidak bisa mengalahkanku, tidak apa-apa, aku sangat berhati-hati. Aku masih tidak percaya ada yang salah kali ini. Sekarang aku akan menyerap darah dewa ini dan menjadi tubuh keabadian fisik terkuat yang hidup di dunia. Suara itu semakin dekat kedengarannya seperti datang dari atas kepala Xiaoyan. Dan pada saat berikutnya dengan keras sesosok menerobos tanah dan bergegas ke inti bintang. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan dan tampak sangat bahagia. Sosok ini muncul tanpa memihak di depan kelinci Bingyun menghadap ke mata Xiaoyan. Wajah tertawa gila itu tiba-tiba membeku. Seolah-olah otot-otot di wajahnya telah ditinju dengan keras dan itu kaku seperti patung batu. Kemana senior pergi? Aku masih tidak mengerti beberapa pertanyaan tentang tubuh keabadian. Aku berencana untuk bertanya pada senior lagi. Ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Yusuan menatap wajah Xiaoyan yang tersenyum dan hatinya terasa seperti dia telah terbunuh oleh telapak tangan. Seolah-olah dia dicubit dengan kuat yang membuatnya merasa tercekik. Dia tidak menjawab pertanyaan Xiaoyan, tetapi tiba-tiba menoleh untuk melihat tempat di mana darah yang mulia dewa berada. Pada saat ini gumpalan darah emas terakhir masih ada, dan kebetulan Yusuan menonton dengan matanya sendiri. Gumpalan terakhir dari darah yang mulia dewa mengikuti nafas avatar Yuansen ke dalam tubuhnya. Kamu, apa artinya ini? Aku menghabiskan ribuan tahun mengolah darah para dewa ini. Ini adalah darah para dewaku. Yusuan tidak menahan lagi dan langsung berteriak keras. Dan terlihat urat leher Yusuan membengkak di lehernya dan seluruh wajahnya berwarna merah darah. Haha, begitukah? Kau pikir itu yang diserap oleh senior? Maafkan aku, itu seperti diserap olehku. Kalau tidak, bagaimana dengan mengolah kembali senior? Ucap Xiaoyan menggaruk kepalanya dan berkata dengan polos. Yusuan menggertakkan giginya seolah-olah giginya akan hancur dan otot-ototnya bergetar hebat. Dia tidak berbicara omong kosong, tetapi berbalik dengan tajam dan menjarah langsung ke arah avatar Yuansen. Selama avatar Yuansen musnah, darah dewa dapat ditarik keluar. Tetapi darah dewa telah mengenali daging dan darah avatar Yuansen. Bahkan jika Yusuan mengambilnya, efektivitasnya akan sangat berkurang. Yusuan merentangkan lengannya. Kelima jarinya membentuk cakar dan langsung menuju jantung avatar dari Xiaoyan. Namun sosok Yusuan tiba-tiba berhenti. Dan 5 jarinya hampir menyentuh pakaian avatar Yuansen. Ratu, jika kau mencoba menghentikan aku lagi, jangan salahkan aku karena kejam. Mata Yusuan tiba-tiba menyusut, cahaya ganas muncul di matanya dan wajahnya penuh kegilaan. Ratu menutup telinga untuk itu, tetapi mengangkat jarinya dengan ringan. Energi dan darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuh Yusuan dan vitalitas mengalir mengembun menjadi bola-bola darah emas di depannya. Segel 8 bintang di antara alis Yusuan meredup satu demi satu, dan kekuatannya segera turun menjadi 5 bintang. Kekuatan Yuansen berhubungan langsung dengan darahnya. Dan tanpa darah, kekuatannya akan turun dengan tajam. Mengapa kau kembali pada kata-katamu? Mengapa? Ucap Yusuan menoleh untuk melihat Xiaoyan.
Senior benar-benar seorang profesional. Kau tahu harus melakukan serangkaian akting, kau tahu kan? Ucap Xiaoyan matanya sedikit menyusut. Dan senyum di sudut mulutnya langsung membuat Yusuan terdiam. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Ucap Yusuan berhenti, lalu berteriak pada Xiaoyan dengan marah. Baiklah, kalau begitu aku mungkin mengakui kesalahanku. Ucap Xiaoyan melengkungkan bibirnya. Karena kau mengakui kesalahanmu, mengapa kau merancang untuk mencuri kecerdasan buatan orang lain? Apakah kau merasa nyaman dengan kecerdasan buatan seperti itu? Wajah Yusuan penuh amarah. Sementara wajah Xiaoyan acuh tak acuh. Bukankah secara diam-diam senior telah menukar darah avatar Yuan Senku dan mengatakan kata-kata bohong padaku? Avatar Yuan Senku mungkin bukan darah fana, apalagi darah orang suci. Seharusnya itu darah dewa. Menghadapi usulan yang penuh amarah, mata Xiaoyan setenang air, tetapi ada perasaan tak terduga di matanya yang acuh. Dan menurut tebakan Xiaoyan, jika Yusuan juga merupakan jiwa Cimi, maka masuk akal untuk mengatakan bahwa Yusuan telah mencapai kekuatan fisik keabadian bintang 8 dan tidak perlu merebutnya dengan cara apapun. Singkatnya, itu cukup untuk membuktikan dugaan Xiaoyan. Ditambah dengan celah antara avatar Yuan Shen yang dipulihkan dan pengalaman sebelumnya, Xiaoyan segera menyadari bahwa ada masalah dengan Yusuan. Sejak di daerah Jurang Kutu, senior tidak pernah menyerah. Aku khawatir itu karena darah ini telah dibudidayakan untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak dapat menembus darah para dewa. Apakah aku benar, senior Cimi? Ucap Xiaoyan tersenyum. Nyatanya saat ini dia masih belum bisa memastikan apakah Yusuan adalah jiwa Cimi. Dia sengaja menipu Yusuan dengan berbicara seperti ini. Kemarahan Yusuan menghilang dalam sekejap, dan ekspresi marah di wajahnya segera menjadi lebih tegas. Mampu mengubah suasana hatinya begitu banyak, menunjukkan bahwa semua emosi sebelumnya dipalsukan. Aku hanya ingin tahu sekarang, sejak kapan itu terungkap? Ucap Yusuan mencibir dan menatap Xiaoyan dengan mata dingin. Senior seharusnya tahu, jawab Xiaoyan dengan singkat. Tapi ini satu-satunya cara. Nyatanya aku sudah menyerah pada avatar Yuan Shenmu. Bolehkah aku Cimi mengakuinya? Darah dewamu muncul lagi saat ini. Jadi apakah kau sengaja? Ekspresi di mata Yusuan saat ini menunjukkan kegilaan. Hahaha, jadi kita benar-benar ditakdirkan bukan? Ucap Xiaoyan tersenyum. Yusuan menyaksikan kegilaan di mata Xiaoyan tiba-tiba menghilang dan jatuh ke tangan Xiaoyan 3 kali berturut-turut. Tidak diragukan lagi dia adalah musuh bebuyutannya. Aku mengakui kekalahan. Darah yang mulia dewa milikmu dan avatar Yuan Shen juga milikmu. Bisakah kau melepaskan avatarku ini? Ucap Yusuan tersenyum masam. Pada saat ini dia benar-benar ditekan oleh Xiaoyan dan dia kehilangan kesabarannya. Ratu memandang Cimi yang menundukkan kepalanya ke arah Xiaoyan dan juga menutup mulutnya dan tersenyum ringan. Tidak bisa dipercaya. Aku mendengar bahwa keluarga Cimi tidak hanya sombong dan mendominasi, tetapi juga pendendam. Hahaha, bagaimana mungkin kata mengaku kalah keluar dari mulutnya? Suamiku, kupikir orang ini penipu dan aku harus membunuhnya. Yang lebih mengerikan adalah Xiaoyan setuju dengan Ratu dan mengangguk serius saat melihat Yusuan. Jika dia benar-benar mendapatkan keberuntungan, saat itu bukan tidak mungkin dia muncul dari belakang dan menusuk Xiaoyan lagi. Lebih baik membunuhnya daripada jadi masalah di masa depan. Xiaoyan juga berpikiran hal yang sama. Jiwa Cimi tidak bisa dipertahankan. Apalagi dia masih memiliki avatar Yuan Shen. Dan itu bukan merupakan ancaman kecil bagi Xiaoyan. Jangan bunuh aku. Jika aku kehilangan avatar ini lagi, aku tidak akan bisa memadatkan jiwa utama. Aku sudah menyerah. Jika berhasil, aku akan memberimu darah jiwa. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membalas dendam. Aku sudah mengakui kekalahanku. Ucap jiwa Cimi dengan nada memohon. Pada saat ini jiwa Cimi benar-benar tidak dapat bergerak. Menilai dari penampilannya, ia hampir menangis dan berlutut di depan Xiaoyan. Menghadapi permintaan belas kasihan Cimi, mata Ratu tertuju pada Xiaoyan.
Dia selalu meninggalkan keputusan di tangan Xiaoyan. Namun saat ini tatapan Xiaoyan acuh tak acuh. Dia tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Memelihara jiwa Cimi berpotensi menimbulkan masalah besar baginya. Dan membunuhnya adalah pilihan terbaik. Bunuh, ucap Xiaoyan dengan lembut. Seketika Ratu mengangguk ringan dan hendak membunuhnya sepenuhnya. Adapun apa yang dikatakan jiwa Cimi, jika tubuh ini dihancurkan, jiwa utamanya tidak dapat dipadatkan kembali. Bagaimanapun Xiaoyan tidak terlalu percaya. Senior, sungguh aku bisa menyumbangkan esensi jiwaku. Jika ada ketidaktaatan tidak akan terlambat untuk membunuhku. Ucap jiwa Cimi memohon belas kasihan. Dia sudah menderita kerugian di tangan Xiaoyan 2 kali. Temperamen Xiaoyan berubah-ubah, membuatnya sulit dikendalikan. Tetapi ada satu hal, dia adalah orang yang masih bengis. Apalagi jika itu mengancamnya, maka Xiaoyan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Itu hanya esensi darah dari avatar senior. Seharusnya senior memiliki banyak avatar, bukan? Bukankah membawamu ke sini akan mengekspos posisiku? Jika avatar lain datang untuk menyerangku, bagaimana menurutmu? Apa yang harus aku lakukan? Ucap Xiaoyan meremas dagunya sambil menyimpulkan dan menatap Yusuan dengan tajam. Selain itu, kali ini Xiaoyan telah bertemu jiwa Cimi 3 kali. Dan itu adalah jiwa Cimi yang sama, yang telah menyembunyikan avatar yang begitu kuat di alam Suanyin. Tidak mungkin mengesampingkan apakah dia juga memiliki avatar di alam sensi. Atau bahkan avatarnya lebih kuat dari tubuh keabadian fisik bintang 8. Jadi dia akan mengenali tuannya dan melindungi. Jangan panggil aku senior, ucap Xiaoyan. Ini adalah ketiga kalinya aku bertemu denganmu. Biarkan aku memanggilmu senior. Kalau tidak, aku akan memujiamu sebagai guruku. Selama kau tidak membunuhku, senior bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Ucap Yusuan. Penampilan menyedihkan Yusuan hampir menangis. Jika Xiaoyan bersikeras membunuhnya, Ratu hanya perlu menggerakkan jari-jarinya. Sangat disayangkan untuk membunuh tubuh keabadian fisik bintang 8 saat ini. Belum lagi Xiaoyan tidak tahu situasi seperti apa yang akan dihadapinya selanjutnya. Kekuatan tempur yang dia miliki sekarang berasal dari 2 tempat. Pagoda emas dan labu dewa bermata 9 yang memiliki eksistensi yang tak terduga. Para senior di labu dewa bermata 9 tidak perlu memikirkannya. Mereka semua memiliki reservasi. Dan sejauh ini, Xiaoyan tidak tahu apa kekuatan mereka yang sebenarnya. Adapun keberadaan di ruang Lingsu, latar belakangnya beragam dan mereka bisa menjadi kekuatan tempur Xiaoyan yang kuat pada waktunya. Tentu saja apakah itu Jiuying atau binatang iblis abadi, mereka semua mungkin menyembunyikan sesuatu. Menambahkan semuanya bersama-sama, jika semuanya dimasukkan, Xiaoyan sebenarnya sudah memiliki kelompok kekuatan yang sangat kuat bersamanya. Tetapi setelah mengalami pertempuran dengan Taisu, Xiaoyan mengerti bahwa bahkan jika dia menambahkan semua yang dia miliki, dikhawatirkan itu juga tidak mampu menghadapi serangan dari dunia Taisu. Xiaoyan tidak pernah memandang rendah dirinya sebelumnya. Namun melihat dunia luas yang runtuh dan semua yang dia lihat setelah dia menjadi yang mulia di alam malapetaka dewa, tidak ada yang bisa dia lawan dengan kekuatannya saat ini. Setidaknya dia masih tidak bisa menghadapi keabadian para dewa. Apakah ada saran lain yang bisa dilakukan? Yuan ucap Xiaoyan menoleh untuk melihat sang ratu. Biasanya Xiaoyanlah yang mengambil keputusan. Dan ratu tidak akan mengganggu keputusan yang telah dibuat oleh Xiaoyan. Karena semua keputusan adalah milik keberuntungan Xiaoyan sendiri. Itu adalah cara paling benar bagi ratu untuk tidak ikut campur sebanyak mungkin. Hahaha, itu sederhana. Tahan saja jiwanya dan latih dia menjadi boneka. Ucap ratu tersenyum sambil berkata. Wajah Yusuan membiru hampir seketika ketika dia mendengar kata-kata ini. Hidup buruk macam apa ini? Sialan, gumam Yusuan di dalam hatinya. Apa yang tidak diketahui Xiaoyan adalah bahwa jiwa Cimi diam-diam telah memutuskan bahwa hidup dan mati avatar ini tidak penting dan tidak berniat membalas dendam. Bagaimana menurutmu? Ucap Xiaoyan menatap Yusuan dan bertanya dengan serius. Apakah aku punya pilihan? Ucap jiwa Cimi tersenyum kecut. Mungkin tidak, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Jiwa Cimi memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Belum lagi darah dewanya dirampok.
dan dia telah menempatkan dirinya di dalamnya. Dia sangat marah sehingga dia merasa jiwanya berkedut kesakitan saat ini. Melihat Yusuan, mata Xiaoyan tiba-tiba berkilat cerah dan sudut mulutnya naik sedikit. Sial, apa yang ingin dilakukan orang ini lagi? Melihat ekspresi Xiaoyan, hati Yusuan terkejut. Tampaknya dia memiliki firasat yang sangat tidak menyenangkan bahwa sesuatu yang lebih menakutkan daripada dilatih menjadi boneka mungkin akan terjadi. Ayo bekerja sama. Tapi sebelum itu, aku ingin bertanya berapa total avatar yang dimiliki senior. Ucap Xiaoyan bertanya. Sial, apalagi maksudnya ini? Gumam Yusuan di dalam hatinya. Dia tidak tahu apa yang direncanakan Xiaoyan saat ini. Tetapi dia seharusnya tidak tertarik. Lupakan saja. Jika kau tidak mau bekerja sama, percuma menjaga jiwamu. Lebih baik hapus saja dan latih menjadi boneka. Mata Xiaoyan acuh tak acuh dan suhu di sekitarnya sepertinya sedikit turun drastis. Ada lusinan. Tetapi kekuatannya sangat rata-rata. Ucap Yusuan buru-buru berkata dengan keras. Tidak tahu berapa banyak kata yang dimuntahkannya untuk menyupahi Xiaoyan di dalam hatinya. Tetapi tidak ada yang dia lakukan di bawah tekanan ini. Benarkah itu? Ucap Xiaoyan tidak terburu-buru. Di bawah intimidasi Xiaoyan, jiwa Jimmy tampaknya melihat setengah kebohongan. Ada total 93 mayat dan hanya 100. Jimmy memiliki kebencian di dalam hatinya. Tetapi pada saat ini dia hanya bisa menahannya. Nadanya tampak rendah hati dan menyedihkan. Ingat Jimmy, kau harus ingat hari ini. Begitu kau berdiri, kau akan membuatnya membayar 10.000 kali lipat. Gumam Jimmy meraung di dalam hatinya. Wajahnya menyedihkan tetapi hatinya penuh kebencian. Di mana 98 avatar ini? Ucap Xiaoyan terus bertanya. Dia secara alami tahu bahwa penampilan jiwa Jimmy yang menyedihkan hanyalah kebohongan. Ada di surga dan dunia, tetapi beberapa avatar hampir tidak berguna dan tidak berharga. Ucap jiwa Jimmy dengan nada menyesal, tetapi sebenarnya dia bersenandung dingin di dalam hatinya. Karena itu masalahnya, aku bisa bekerja sama denganmu. Selama kau setuju, aku akan membebaskanmu dalam 10.000 tahun. Ucap Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia tidak peduli dengan bagian kedua dari jiwa Jimmy. Semua dunia miliknya. Inilah jawaban yang ingin didengar Xiaoyan di dalam hatinya. Ketika jiwa Jimmy mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan, matanya serius dan penuh keraguan. Aku tidak percaya. Ucap jiwa Jimmy menjawab setelah terdiam beberapa saat. Aku ingin jiwaku berada di avatarmu mencapai 70%. Tapi dominasi masih milikmu. Berjuanglah untukku selama 10.000 tahun. Dan aku berjanji padamu kebebasan. Ucap Xiaoyan. Dia mengabaikan jiwa Jimmy yang tampak sedikit bandel. Tetapi secara langsung dia menyatakan kondisinya. Setelah kata-kata Xiaoyan jatuh, kekuatan berubah tubuh menyelimuti tubuh Yusuan. Jika ada sedikit pun perlawanan, aku akan menghapus jiwamu. Suara Xiaoyan segera keluar. Benar-benar perampok yang tidak tahu malu. Ucap jiwa Jimmy mengutuk di dalam hatinya. Dia tidak setuju sama sekali. Kerjasama macam apa ini itu hanya jual beli dengan paksa. Dan sekarang memikirkan dirinya sendiri. Dia sama sekali sepertinya bukan orang jahat. Menghadapi permintaan Xiaoyan yang tidak masuk akal, jiwa Jimmy tidak punya pilihan selain tunduk dengan patuh tanpa perlawanan apapun. Saat Xiaoyan mengambil tubuh itu, jiwa Xiaoyan menempati 70%. Nyatanya itu sudah memiliki dominasi pada avatar Yusuan yang bahkan lebih mengancam jiwa Jimmy daripada darah jiwa. Tentu saja selain menempati 70%, Xiaoyan juga membiarkan Ratu memberlakukan pembatasan pada jiwa Jimmy. Dan pembatasan ini dapat langsung menghancurkan jiwanya. Hampir secara bersamaan itu memborgol gelang kaki pada jiwa Jimmy dan menguncinya. Selama dia memiliki hati yang memberontak, Xiaoyan dapat membunuh jiwanya kapan saja dan menduduki tubuh avatarnya. Jika jiwa Jimmy ingin avatar tubuh keabadian fisik bintang 8 ini bertahan, dia hanya dapat mematuhi perintah dari Xiaoyan. 10.000 tahun adalah 10.000 tahun. Maka aku akan bertarung untukmu selama 10.000 tahun. Kuharap kau tidak mengingkari kata-katamu. Dan kau tidak bercanda.
Ucap jiwa Cimi tampak menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah. Tetapi pada kenyataannya dia menemukan kalimat ini sendiri turun selangkah. Itu tergantung. Jawab Xiaoyan dengan tenang dan jiwa Cimi membeku lagi. Tentu saja itu tergantung pada bagaimana kinerjamu dalam 10.000 tahun. Ucap Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Rasa penindasan hampir selesai dan pada akhirnya harus diberi harapan. Ini adalah perang psikologis. Ratu menutup mulutnya dan tersenyum ringan. Adapun jiwa Cimi saat ini, dia tidak bisa tersenyum sama sekali. Dan sulit untuk mengungkapkan perasaan di hatinya dengan garis hitam. Tetapi saat ini cahaya biru terpancar dari cincin Xiaoyan. Cahaya biru itu berisi berita dari tahanan roh. Apa yang membanjiri pikiran Xiaoyan adalah serangkaian besar informasi yang membuat Xiaoyan merasa pusing dan mengusap alisnya. Informasi rumit sebenarnya sangat sederhana untuk diringkas. Pembunuh 1000 pisau, tolong selamatkan aku. Ucap tahanan roh memohon pertolongan dari Xiaoyan. Setelah mendengar ini, Xiaoyan menghela nafas panjang di dalam hatinya. Dia tidak tahu trik apa yang dimainkan oleh tahanan roh. Meskipun terlihat sedikit bodoh, nyatanya kekuatan jiwa yang dimiliki oleh tahanan roh sangat kuat. Dan hampir tidak mungkin ada yang dapat mengancam keberadaannya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.